Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, yang selalu mengasihi kami. Terima kasih kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh kuasa-Mu kami dapat melewati semuanya. Kembali pada saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23. Tertulis demikian. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kapal-kapal kargo yang melewati Laut Merah seringkali dikawal oleh kapal perang. Seperti halnya baru-baru ini, di mana kapal kargo dari Cina dikawal oleh kapal perang Cina saat melewati jalur tersebut. Penyebabnya adalah karena ada banyak perompak maupun pemberontak Houthi dari Yaman yang seringkali menyerang dan membajak kapal kargo yang lewat di sana. Kawalan dari kapal perang terhadap kapal kargo bertujuan untuk memastikan keamanan dan kepastian sampainya kapal pada tujuan dengan selamat. Sebagai orang-orang yang percaya, yang dianugerahi, dirahmati oleh Tuhan, kita juga mendapatkan kawalan dari Tuhan. Itulah yang disebut dengan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Dalam Matius 1 ayat 23 ini tertulis, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sang Juru Selamat yang dilahirkan oleh Maria, Sang Mesias yaitu Tuhan Yesus Kristus itu, disebut dengan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebutan ini bukan lahir dari rencana manusia. Sebutan ini bukan lahir dari rencana Yusuf dan Maria. Tapi sebutan ini datang dari Tuhan sendiri, bahwa Ia adalah Immanuel. Sebelum terangkat ke sorga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus menyatakan sendiri tentang dirinya yang Immanuel, yaitu Allah yang beserta dengan kita semua. Natal berbicara tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kelahiran Allah ke dunia berkaitan dengan rencana penyertaannya di hidup kita. Tujuan penyertaan Tuhan adalah yang pertama, menguatkan kita dalam sepanjang perjalanan hidup di bumi ini. Dalam Mazmur 28 ayat 7 tertulis, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Dan dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia memberikan kita kekuatan. Kelegaan berkaitan dengan kekuatan rohani. Yang kedua, saudara, penyertaannya menolong kita dalam berbagai keadaan. Mazmur 23 ayat 4, di situ tertulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
sebab Engkau besertaku. Para murid ketika berada di danau yang bergelombang diterpa badai, pertolongan Tuhan Yesus dinyatakan dan menolong mereka sampai ke seberang. Yang ketiga, saudara, penyertaannya memelihara kita. Itu sebabnya jangan kita khawatir akan berbagai hal di hidup ini. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang keempat, saudara, penyertaannya melindungi kita dari yang jahat. Dalam Yohanes 10 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan, sebab Dia melindungi kita. Yang kelima, penyertaannya bertujuan untuk memastikan kita sampai pada tujuan yang kekal, yaitu sorga, tanah perjanjian rohani yang disediakan Tuhan bagi kita. Dalam Matius 28 ayat 20 Tuhan Yesus katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur karena Tuhan selalu ada, Immanuel, beserta dengan kita semua, dimanapun dan kapanpun, dalam situasi apapun, Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu. Firman-Mu kembali menguatkan kami, memberikan kami pengertian, kesadaran bahwa Tuhan selalu ada bersama kami dalam segala situasi, dalam persoalan, dalam kesukaran, dalam kelemahan kami, dalam pergumulan yang kami alami. Tuhan selalu ada menyertai kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang menguatkan, yang menolong, yang memampukan, yang memelihara, melindungi, dan memastikan kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu peduli dan mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Naungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawat setiap kami ya Tuhan. Dan nyatakanlah kuasa, mujizat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpinlah kami Tuhan menjadi sempurna seperti rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.